Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1120 sudah dikonfirmasi resmi oleh Viewpiece bahwa chapter 1120 akan segera rilis resmi di minggu depan. Yap, Viewpiece juga menegaskan di chapter 1120 kita akan melihat kelanjutan pertempuran yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Selain itu, Viewpiece juga memberikan tanggapannya mengenai apa yang akan dilakukan oleh para Gorosei dan siapa yang akan tertawa terakhir. Bukan hanya itu saja, kelanjutan pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyinggung tentang tekad dari para klan D pun seolah menjadi sebuah petunjuk bahwa di chapter 1120 kita akan mendapatkan sebuah informasi penting yang akan menjadi penutup untuk siaran Dr. Vegapunk. Dengan kata lain, pesan siaran Dr. Vegapunk benar-benar akan segera berakhir. Sehingga hal inilah yang akan memancing pihak-pihak tertentu untuk segera melakukan pergerakan demi mendapatkan harta karun One Piece. Lalu kemudian di sisi lain, salah satu leaker Reddit yaitu Pirate Fox juga memberikan tanggapan dan prediksinya mengenai apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1120. Lantas kejutan dan keseruan apalagi yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut Topi Jerami di chapter 1120 untuk segera menyelesaikan konflik di Pulau Egghead dan melanjutkan petualangan mereka menuju ke Pulau Elbaf? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1120 kali ini kemungkinan besar akan mendapatkan judul Perintah Seorang Kapten. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter ini akan berkaitan tentang misi pelarian kelompok bajak laut Topi Jerami yang saat ini sudah berada di sisi pantai timur Pulau Egghead. Selain itu di chapter ini juga kita masih diperlihatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-10. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini kita bisa melihat keadaan Gorosei Warkuri yang terpental setelah menerima serangan dari robot kuno. Namun sayangnya belum diketahui pasti apakah Gorosei Warkuri menggunakan kekuatan regenerasinya lagi atau tidak. Di momen ini kita juga bisa melihat Luffy yang masih terlihat kagum dengan robot kuno, matanya pun masih terlihat bersinar. Sementara itu robot kuno yang memandangi Luffy pun tiba-tiba teringat perkataan Joy Boy. Yap, kita pun akhirnya diperlihatkan sebuah dialog percakapan antara mereka berdua di masa lalu. Joy Boy mengatakan, Emmet, ketika waktunya yang tepat bagiku untuk kembali, kau harus mengajari orang yang akan mewarisi wasiatku. Dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat kelanjutan pesan siaran Dr. Vegapunk. Nah, kali ini Dr. Vegapunk menyinggung tentang sosok Roger dan Rock D. Sebek. Ya, menurutnya mereka berdua adalah orang yang dekat untuk memenuhi tekad dari para klan D. Tetapi mereka berdua justru memilih jalan yang berbeda. Di saat yang bersamaan, kita juga diperlihatkan bagaimana reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Bahkan di chapter ini, kita diperlihatkan sosok Im Sama yang sedang berada di dalam sebuah ruangan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke belakang Labo Fest. Yap, akhirnya kita pun diperlihatkan kembali pertarungan Zoro versus Gorosei Zoro. Nah, meskipun kita hanya diperlihatkan sekilas pertarungan mereka berdua, namun yang jelas kita bisa melihat Zoro yang cukup terdesak melawan kekuatan dari Gorosei Zoro. Jelas Zoro dan Jinbe benar-benar tidak bisa membuang waktu mereka hanya untuk meladeni Gorosei Zoro. Artinya, Zoro dan Jinbe harus segera memikirkan cara agar bisa segera melarikan diri. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali keadaan di sisi pantai timur Pulau Egghead. Nah, meskipun sebelumnya telah dihajar oleh Luffy, Gorosei Jupiter kemudian masuk ke dalam tanah dan tiba-tiba mencoba untuk menggigit dan menghancurkan kapal bajak laut raksasa.
Namun beruntung, Luffy yang menyadari hal itu pun kemudian langsung menangkapnya dan mengikat Gorosei Jupiter menjadi simpul dan melemparkannya ke tengah pulau Egghead. Nah, melihat hal tersebut, robot kuno kemudian mendekat ke arah Luffy dan langsung meminta maaf atas kejadian yang terjadi di masa lalu dan menanyakan perintah apa yang harus dia lakukan saat ini. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah momen kocak Luffy yang tampak terkejut mengetahui bahwa robot kuno bisa berbicara. Yap, ekspresi Luffy pun terlihat kocak, di mana kali ini matanya keluar dan memancarkan sinar. Sementara itu para bajak laut raksasa pun juga cukup terkejut melihat robot kuno yang bisa berbicara. Mereka juga tampak bersorak-sorai gembira karena mengetahui bahwa robot kuno berada di pihak mereka. Kemudian setelah itu, Gorosei Warkuri yang mengetahui bahwa Gorosei Mars dan Gorosei Jupiter telah dibuat menjauh dari sisi pantai timur Pulau Egghead, Warkuri pun kemudian segera berkomunikasi melalui telepati dan menanyakan keberadaan Gorosei Nusjuro, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Yap, di momen ini kita bisa melihat Gorosei Warkuri yang sangat kesal karena robot kuno telah bangkit kembali. Gorosei Warkuri juga menyadari bahwa kekuatan Nika benar-benar sangat merepotkan. Lalu kemudian di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa. Lebih tepatnya di sebuah ruangan baru tempat di mana Im Sama sebelumnya diperlihatkan. Nah, kali ini Im Sama tampak sedang berjalan menuju ke sebuah pentagram yang cukup besar. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Im Sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan besar, ini adalah sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Yap, bisa jadi ini adalah sebuah ruangan khusus yang digunakan oleh Im Sama untuk memberikan kekuatan kepada para Gorosei. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah yang sedang berlayar di tengah lautan. Ya, sepertinya Shanks dan krunya telah meninggalkan Pulau Elbaf, namun sayangnya belum diketahui pasti kemana tujuan mereka. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1120 yang telah diberikan oleh Pirate Folk. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.